Hai guys. Halo. Waduh. Kaget ya? Aduh. Lagi pada ngapain? Kamu lupa ya? Lupa. Kenapa? Ini persiapan. Loh, persiapan buat apa sih? Kita mau ada talk show. Talk show. Iya. Talk show. Bisa dia luar biasa hari ini, Bos. Loh, Bos yang jadi host. Iya, oh, cepetan. saya yang jadi host. Iya. Lah, kalau Jas mana jas? Ayo. ya harus gaya dong ya. Harus pakai jas ya? Lah, terus jas gua di mana? Loh, Padi mungkin. Bos ya kan? Bos, jas. Lupa. Yaudah, gini aja deh. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di situ aja. Tetap di rumah aja. Kita saksikan acara ini, oke? Bagi Dia yang bertata, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang memerintah surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang bertahta, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang memerintah surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Oke, mari kita sambut host kita yang paling luar biasa. Beri tepuk tangan bagi Yusuf Kamal. Shalom saudaraku. Ketemu lagi bareng saya Yusuf Kamal, tentunya di acara yang spesial. Kenapa spesial? Karena hari ini merupakan hari di mana kita mengundang juga pembicara spesial, ya. Dan bertepatan di hari ini kita mau merayakan kenaikan Yesus Kristus. So, jangan kemana-mana, ya, karena kita akan berbincang-bincang dan banyak hal yang akan Bapak Ibu dapatkan di acara kali ini. Tanpa panjang lebar, langsung saja kita panggil pembicara yang luar biasa. Inilah dia, Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Rudi Asa. Please welcome Bapak Pendeta Rudi Asa. Yeay, apa kabar Bapak Pendeta? Yeay. Haleluya. Oke. Ya, senang rasanya bisa ketemu sama Bapak Gembala kita. Biasanya sih saya panggilannya Kak Rudi. Ya. Betul ya Kak ya? Mm. Oke, tentunya sehat ya Kak? Sehat. Yes, tetap semangat dan harus sehat selalu. Oke Kak, sebelum kita berbincang, enaknya kita duduk. Oke. Ya, supaya lebih santai Kak. Relax. Oke. Silakan Kak. Ayo, duduk di ayo sebelah kita sini duduk Kak. ya. Ya, pagi yang cerah, pagi yang indah ya Kak. Kita bisa ketemu di sini ya Kak. Iya. Tentunya dalam keadaan sehat. Kak Rudi, banyak orang bertanya tentang PSBB dan mereka masing-masing memaknainya berbeda-beda nih tentang PSBB. Saya jadi penasaran, kalau Kak Rudi memaknai PSBB atau di tengah PSBB ini seperti apa sih? PSBB. Jangan pernah lupa, kita ini orang percaya kepada Tuhan. Yes. Jadi PSBB percaya semuanya baik-baik. Wow, percaya semua baik-baik saja begitu ya? Betul. Oke. Dan ada hal atau pesan apa Kak untuk kami ini Kak supaya di tengah PSBB ini Kak? Oh, yang kedua,
PSBB dulu ya. Ada lagi nih, Kak? Iya, ada lagi. Singkatannya ada lagi? Ada ya? lagi. Wow, luar biasa. PSBB yang kedua adalah kita bukan sembarang percaya. Kita percaya kepada pribadi yang luar biasa yang Wow. akan kita bicarakan sebentar Oke. ya. Dia yang turun dari surga dan kita peringati kenaikannya. Ya. Kita percaya kepada Yesus yang berkata, "Aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa di surga kalau tidak bersama aku." Yang kedua, PSBB-nya adalah pasti selamat bersama Bapa. Wow, tepuk tangan dulu dong. Pasti selamat bersama Bapak. Amin. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. PSBB Ya. pasti selamat bersama Bapak, ya. Oke, Kak Rudi, hari yang spesial di mana kita bisa merayakan kenaikan Yesus Kristus. Iya. Betul ya? Mhm. Dan sebelum kita berbincang lebih dalam lagi, kita mau saksikan sebuah video ini. Oke. Ya, bagaimana mereka-mereka itu atau orang-orang di luar sana memaknai tentang kenaikan Yesus Kristus. Oke. Please check it out. Oke, kita saksikan. Makna dari kenaikan Tuhan Yesus bagi saya adalah Ia yang datang dari surga, lahir dari Roh Allah, penyelamat dunia, bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa, menyediakan tempat bagi saudara dan saya, mengutus Roh Kudus. Ini yang sangat berarti buat kita. Roh penolong, roh kebenaran yang menghidupkan setiap kita yang percaya akan firman-Nya. janji Tuhan Yesus bahwa Dia pergi naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita orang yang percaya. Itu maknanya. Jadi janji Tuhan Yesus ya dan amin. Mari kita berlomba-lomba di dalam iman supaya kita mendapat satu tempat di surga bersama dengan Tuhan Yesus. bahkan di lingkungan orang-orang yang Kristus. Simpel namun tidak mudah. Itulah sebabnya kita membutuhkan Tuhan Kudus setiap saat untuk membuka kita sehingga rencana Tuhan harus dilakukan. Suatu pembuktian bahwa Tuhan gak pernah ingkar janji, bahwa Tuhan telah menang atas maut, dan bahwa Tuhan adalah anak Allah. Yesus, Tuhan memberkati. Oke, Kak. Kita Ya. sudah lihat tadi ya Oke. videonya ya. Wow. Dan Ah. kita juga udah dengar tentang makna kenaikan Yesus Kristus. Nah, sebenarnya menurut Kak Rudi, kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu gimana sih, Kak? Kalau bicara kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita pelajari di firman Tuhan, banyak sekali kebenaran yang kita bisa ambil dan kita bisa terapkan. Namun, mungkin karena waktunya terbatas ya, Ya. saya akan bagikan beberapa. Yang paling penting adalah satu, Yesus naik ke surga untuk menunjukkan bahwa misinya di dunia ini telah selesai. Oke. Dia datang ke dunia ini dengan misi. Dan misi itu sudah selesai. Ya. Firman Allah katakan misi Tuhan itu ada dua. Pertama, dia datang untuk memberikan Injilnya. Kabar baik. Yaitu keselamatan melalui anugerah. Dan anugerah adalah dirinya sendiri. Untuk menggenapi anugerah itu, dia bukan hanya memberitakan, tapi dia adalah jalan itu. Yaitu apa? Dia menjadi korban penebus dosa untuk keampunan dan keselamatan Wow, kita. luar biasa, korban penebus dosa bagi kita Ya. semua. Oke, Nah. Kak, memang misi Yesus itu sudah selesai, tapi bagaimana dengan murid-muridnya pada saat itu?
apakah mereka tercerai-berai seperti pada saat Yesus mati? Nah, itu yang luar biasa tentang kekristenan. Yesus, dia adalah Allah yang datang ke dunia dengan misinya. Dia hidup kudus. Dan dia mempersiapkan murid-muridnya. Dan akhirnya lewat kematian dan kebangkitan. Kemudian dia naik ke surga. Misinya kenapa nggak berhenti? Karena ada murid-murid. Dan murid-murid yang pertama itu menjalankan misi Tuhan. Dan bahkan kita akhirnya menjadi murid Tuhan juga. Kenapa? Karena ada murid-murid yang melakukan misi itu. Jadi Yesus naik, misinya sudah selesai, misinya didelegasikan kepada siapa? Murid-murid yang percaya kepadanya. Dan kita juga murid-muridnya. Ya. Oke. Jadi mulai ngerti nih, paham ya. Dan setelah yang dijanjikan turun, memang murid-muridnya mengerjakan misi apa sih, Kak? Ya, itu ini berkaitan ya. nih. Ya, berkaitan ya. Ketika Tuhan Yesus ketika Yesus naik ke surga, untuk melakukan misi itu, murid-murid bukan hanya punya berita, tapi murid-murid juga diperlengkapi dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan murid-murid artinya untuk melakukan misi itu. Ya. Jadi saya tambahkan dulu, makna kenaikan tadi Yesus sudah selesai. Yang kedua, ketika dia naik, dia janjikan penghibur, penolong, yaitu Roh Kudus, untuk memampukan kita melakukan misi Tuhan itu. Jadi murid-murid ketika Tuhan sudah pergi ke surga, murid-murid tidak tercerai-berai. Mereka menanti Roh Kudus, dan ketika mereka sudah diperlengkapi dengan Roh Kudus, mereka hidup untuk misi yang luar biasa itu. Oke, seperti Matius 28 ayat 19 sampai 20 mungkin Betul. ya. Ya, Kak, ya. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Ajar mereka, baptis mereka. Ajar mereka untuk lakukan segala sesuatu dan baptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itulah yang disebut dengan misi agung atau amanat agung. Jadi ngerti nggak nih? Ngerti. Ngerti ya? Ngerti Jadi ya? kita semua punya misi ya. Ya, jadi kita semua punya misi sebenarnya ya. Ya, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, bahkan apapun hobi kita, jangan pernah lupa misi hidup kita untuk apa? Ya, kita pernah belajar ya beberapa waktu tentang khotbah tentang ada misi hidup kita. Selain kita menikmati Tuhan, selain kita memuliakan Tuhan, kita menjadi saksi bagi Tuhan. Yes, itu yang paling terpenting. Apapun profesi dan pekerjaan kita. Jadi saksi dimanapun kita berada. Amin. Betul, karena kita punya pribadinya. Ya. Iya kan? Oke, jadi artinya ini luar biasa sekali. Walaupun gereja saya dan saudara yang ada di rumah yang mungkin sedang menyaksikan ini berbeda-beda, tapi kita punya misi yang sama, ya kan? Dan jadi nggak perlu bahwa gereja saya lebih baik, gereja kamu kayaknya kurang beken, nggak. Kita punya misi yang sama, oke? Dan kita harus menjadi saksi dimanapun kita berada. Betul ya, Kak ya? Ya. Oke, masih ada keseruan lain, Bapak Ibu. Pasti pengen tahu keseruan apa itu? Di rumah aja, jangan kemana-mana. Oke. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, ku mau memandangmu. Ku mau memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, ku mau memandangmu.
Oke, ketemu lagi di sesi yang luar biasa ini bareng Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Rudi Asa. Tadi Kak Rudi sudah jabarkan tentang makna dari kenaikan Yesus Kristus. Ya. Oke, dan kita jadi pengen tahu nih, yang di rumah juga kayaknya pengen tahu nih Kak. Bagaimana sekarang kita memaknai kenaikan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari nih Kak? Jadi makna praktisnya kenaikan itu adalah bahwa kita mesti hidup dalam posisi terangkat, dalam posisi di atas, dalam posisi bahkan ingat ya, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita percaya ke dalam Tuhan. Kenapa kita sudah mati dari kehidupan lama? Karena kita ada di dalam Tuhan. Yesus mati, manusia lama kita mati. Yesus bangkit, kita bangkit karena kita ada dalam Tuhan. Bahkan kenapa kita bisa hidup dengan kualitas yang tinggi? Ingat waktu Yesus hidup di dunia, dia hidup benar. Karena kita ada di dalamnya, kita diperhitungkan hidup benar. Bahkan sekarang, ketika dia sudah di atas, perhatikan hal ini. Ini gambaran Yesus. Dan ini gambaran orang percaya. Siapa yang percaya di dalamnya, dia ada di dalam Yesus. Ketika Yesus hidup benar di dunia ini, kebenaran itu ada bagi kita. Ketika Yesus mati, dia disalibkan dan dikuburkan, kita ada di dalamnya, kita pun mati. Tapi ketika Yesus bangkit, kita pun bangkit. Dan sekarang Yesus naik bertata di surga. Kita ada di mana? Di surga. Kita ada di surga. Wow, merinding nih. Saya dengarnya nih, luar biasa nih. Nah, itu dasar teologis dulu. Ya. Baru praktisnya. Nah, kalau begitu, makna kenaikan buat kita sekarang ini adalah bagaimana kita percaya kita punya roh yang unggul. Excellent spirit. Ya, spirit of excellence. Itu ada pada kita. Dan itu roh Tuhan yang tinggal di dalam kita. Ketika dia naik, dia kirimkan rohnya. Dan itu yang harusnya membuat kita, firman Allah katakan, hidup oleh roh. Roh artinya akhirnya nanti menghuni jiwa kita, mengubah jiwa kita, sehingga kita punya mentalitas yang unggul. Mentalitas yang cemerlang. Itu membuat kita punya high quality of life. Hidup dalam kualitasnya Tuhan. Ingat, pernah kita bahas tentang khotbah, hidup kekinian dengan kualitas kekekalan? Ya, itu yang dimaksudkan. Jadi hari ini Tuhan mau kita hidup dalam kualitas yang tinggi. Bukan karena kita hebat, bukan. Tapi karena roh itu ada di dalam kita, roh itu selalu akan mengangkat kita. Itu sebabnya paling penting buat kita memaknai kenaikan adalah, adakah kita menghidupkan roh kita? Adakah kita hidup oleh roh? Adakah kita rohnya bernyala-nyala? Adakah kita mengizinkan roh memerintah jiwa kita dan akhirnya jiwa mengontrol tubuh dan tubuh jadi hamba kebenaran? Itu yang disebut dengan makna kenaikan. Orang Kristen harus sampai di sini. Kenapa dia bisa unggul? Kenapa dia bisa excellent? Kenapa dia bisa cemerlang? Karena dari dalamnya mengalir aliran-aliran air kehidupan. Itulah makna hidup dengan high quality. Ketika Tuhan naik ke surga, dia bukan hanya kirimkan Roh Kudus, tapi dia sediakan tempat buat kita. Dan tempat yang dia maksud adalah dalam sebuah bahasanya disebut dengan mansion. Mansion. Jelas kita nggak bicara gubuk. Jelas nggak kita bicara RSS-nya panjang banget. Ya. Rumah sangat sederhana sekali sampai-sampai ya susah menyebutkannya ya. Sempit segala macam ya, betul. Tapi bukan rumah juga ala kadarnya. Mansion artinya sebuah rumah bagi para bangsawan. Nanti kita kayak bangsawan dong. Ya benar. Karena kita adalah imamat rajani, ingat? Ingat nggak? Kan kalau misalnya bangsawan itu kan bajunya kan harus yang sasak-sasak itu.
Oh iya, iya. Iya. Pakai baju branded gitu. Hah? Iya. Salah satu film macamnya tuh kita langsung benar. gitu ya. Salah satu film kesayangan saya itu film-film klasik yang penampilannya, bajunya segala macam. Kenapa? Karena mereka penampilan di luar menunjukkan yang di dalam. Iya. Nah, tapi jangan kecil hati dulu. Kalau mungkin di luar kita belum tampil, yang paling penting sekarang juga makna kenaikan ini. Dari dalam kita, roh yang dari atas itu telah dicurahkan kepada kita untuk mengangkat kita. Ini makna kenaikan ya. Jadi kalau misalnya yang dari luar nampakin yang dalam, berarti bajunya yang harus gimana dong, Pak? Harus jas gitu kan? Atau Kemana-mana harus pakai jas gitu, branded. jadi kayak pakai gel terus dong. Terus rambut saya gimana? ya, ya. Sebenarnya motif dan makna dari orang berpakaian itu kan yang penting. Ya, ada orang memang suka sederhana supaya orang punya penilaian kepada dia orang yang sederhana. Tapi dengan pakaian yang bukan masalah yang mahal ya, rapi, itu sedang menunjukkan sebenarnya status. Dan status kita adalah status yang dari surga. Nah, mungkin maknanya di sini sekarang tidak melulu lahiriah, pakaian biasa. Tapi apakah kita mengenakan kebaikan? Apakah kita mengenakan kemurahan? Ya. Apakah kita mengenakan karakter ilahi dalam hidup kita? Ya. Jangan sampai pakaian kita mewah, tampilan kita mewah, tapi yang kita pakai kesombongan, yang kita pakai kemarahan. Justru itulah. Coba bayangkan ya. Saya sih kalau bisa ditampilkan gambar mansion yang ada di dunia ini ya. Nanti coba lihat. Ketika lihat mansion seperti itu, kira-kira orang yang tinggal di sana itu seperti apa? Coba ya. Boleh ditampilkan ya? Kita lihat dulu. Kita lihat yang berikut ini. Oke. Wah, Gimana? dahsyat ya. Luar biasa. Di dunia aja udah seperti gitu Di ya, dunia Kak ya? seperti itu. Itu buatan manusia loh. Iya. Ini Dan yang Tuhan kita janjikan bahwa akan ada disediakan suatu tempat di Iya, sana. Iya. Itu Yohanes 14 berkata kan? Iya. Ya, bayangkan. Itu tadi yang kita lihat itu buatan manusia, arsitek-arsitek yang ada di dunia. Arsitek yang kreatif. Tapi orang-orang yang kreatif ini kan ada kreatornya. Siapa? Yes. Tuhan sendiri. Yes. Dan Yes. Tuhan sendiri yang mendesain rumah buat kita. Wow. Mansion buat kita. So bayangkan. Wow. Wow, luar biasa sekali memang. Dan tadi perlu digarisbawahi bahwa memang kita perlu hidup dengan high quality. Oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Gimana caranya di tengah kehidupan kita yang saat ini new normal buat kita? Aha. Ya kan? PSBB ini adalah new normal buat kita. Ya. Buat orang-orang dan nggak kepikiran untuk seperti ini. Gimana nih, Kak, high quality di tengah PSBB? Ini menarik nih. Oke. Nah, PSBB yang kita alami hari ini, yang pertama buat saya seharusnya kita jadi concern yang di dalam kita. Ketika kita justru nggak keluar rumah, kita ada di dalam, kita seolah-olah diajak untuk melihat yang di dalam. Yes. Seharusnya itu. Dan kita sudah tahu, di dalam kita ada roh yang luar biasa. Iya kan? Ini kesempatan kita. Jadi hari ini bangunlah rohanimu. Kalau rohanimu sudah bangun, bangunlah mentalitasmu. Karena dari roh mengalir ke jiwa. Nah, dari jiwa nanti mengalir ke tubuh, ke yang lahiriah. Jadi hari-hari ini banyaklah berdoa. Banyaklah membaca firman Tuhan. Ini waktunya.
Buat orang lain ini jadi masalah, buat kita ini peluang. Ini waktu kita bersekutu. Ini adalah pit stop buat kita. Yes. Untuk kita dicas, diisi. Dan nanti ketika sudah normal lagi, ingat yang dari dalam itu mengalir. Yes. Kita sudah terlatih. Dan ketika engkau bekerja, ketika engkau berbisnis, ketika engkau bergaul, ingat visi kita, kota di atas bukit. Engkau cemerlang dan unggul di Amen. komunitas. Yes. Oke. Latihlah dirimu beribadah. Ya, Betul ya. Jadi di tengah PSBB ini justru kita harusnya semakin kualitas hidup kita, kualitas rohani kita semakin baik. ya, Ya, saya jadi ingat satu lagu dari sekolah minggu, baca kitab suci, Iya. doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yes. Jadi artinya ini kesempatan yang baik kita. Ini ya betul. Ini kesempatan emas kita untuk kita bisa lebih dekat dengan Iya. creator kita. ya, Ya Kak ya. ya. Oke, ini bagus sekali Bapak Ibu, bagus sekali saudara-saudaraku yang ada di rumah, dan kita jadinya nggak bisa hidup sembarangan lagi, Oh iya dong. karena sang creator kita ada dalam hidup kita. Oh iya. Tadi kalau dikatakan ketika dia mati disalibkan kita ada bersama dengan dia, ketika dia bangkit ke surga kita pun ada bersama dengan dia. Artinya kita menunjukkan pribadinya Yesus, betul ya Kak ya? Betul. Yang selalu harus diingat adalah kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya, hidup oleh iman. Dan yang harus kita imani adalah, ingat, iman itu melihat yang di dalam kita, yang Tuhan telah kasih. Karena dia naik, dia berikan Roh Kudusnya. Roh inilah sumber kita, Roh inilah harta kita. Ketika kita menilik yang di dalam dan kita izinkan terjadi pembaharuan pikiran. Ingat, Roma 12 ayat 2. Pikiran kita mulai memikirkan yang di atas, yang mulia, yang berkualitas, yang high quality itu. Dan itu akan mengubah habit kita. Ya. Mengubah kebiasaan kita. Dan kalau kita selalu biasa sekarang berpikir yang baik, yang benar, yang cemerlang, yang unggul, kita nggak akan sembarangan hidup lagi. Ya. Bayangkan selalu seperti tadi Mas Adi bilang, kayak kita bangsawan. Coba pikirkan itu terus. Dunia nggak bisa melihat itu. Tapi Bapa di surga berkata, kamu anakku. DNA ilahi ada padamu. Wow. Itu yang harus kita lihat. Dan puji Tuhan, ketika kita ada Roh Kudus akan mengajar kita untuk mengenal Tuhan. Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Jadi jangan lupa, nanti ketika kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus, kita akan bicara lebih banyak tentang hal ini. Luar biasa. Tapi dasarnya ini dulu. Makna kenaikan, dia mencurahkan Roh Kudusnya. Roh ada dalam kita, roh yang unggul. Yes. Ya. Luar biasa. Roh yang unggul ada dalam kita sehingga kita punya kualitas lebih baik lagi. Yap. Dan artinya ketika kita tahu bahwa hidup ini ada up and down. Ya, ada kadang kita lagi baik nih Kak, semuanya kelihatan wah, lancar-lancar aja. Tapi ada saatnya kita di mana kita ada hadapi tantangan. Tapi tadi kata Kak Rudi katakan bahwa ketika kita punya high quality, ketika kita punya emas di dalam hidup kita, kita terus berpikir yang positif dan berpikir tadi seperti bangsawan. Itu rasanya kita bisa lewati semua, betul? Yap. Dan kembali lagi PSBB, pasti semua baik-baik Baik-baik saja. Luar biasa. Oke, luar biasa banget ya bincang-bincang kita hari ini dengan Bapak Gembala ya Kak Rudi, dan thank you so much buat waktunya Kak Rudi. Mungkin memang waktu nggak panjang, tapi next kita akan ketemu lagi dalam live talk show, Inspiration Talk Show kita. Ya. Dan ada beberapa hal yang saya catat di sini. Kita bicara banyak. Kenaikan Yesus bermakna bahwa misi Yesus di bumi telah selesai. Ya. Ya. Kedua, Yesus naik supaya Roh Kudus turun. Ya. Oke. Dan Bapak Ibu, jadi kita harus memperhatikan cara hidup kita. Dan yang ketiga adalah kita menerima misi pemberitaan Injil. Ya. Dan kita harus ada di dalamnya.
Oke. Oke, itulah kita kenapa menjadi murid-muridnya. Mm. Yes, Kak Rudi, kita sudah paham dan semakin paham malah ya Oke. dengan bincang-bincang kita hari ini. Thank you so much Kak Rudi. Tuhan berkati. Tuhan selalu berkati Kak Rudi. Tuhan berkati. Ya, berikan selalu hikmat yang baru Amin. dan berbagi dengan kami di tempat ini. Amin. Oke, thank you, sampai ketemu lagi ya Kak Rudi ya. Tuhan berkati. Kita berdiri dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param, pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param. Oke, ya Bapak Ibu, terima kasih buat selalu setia bersama kami di acara ini. Dan sebelum acara ini selesai, saya undang kembali Bapak Pendeta untuk berdoa buat kita semua. Ya, silakan Bapak Rudiasa untuk berdoa kita semua untuk menutup acara Oke. kali ini. Kita berdoa ya. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Mengucap syukur. Dia yang telah naik. Karena misinya menyelamatkan kita. Telah diselesaikannya. Bahkan keselamatan buat yang lain. Tuhan percayakan misinya kepada kita. Tapi jangan takut. Bukan kuat, bukan gagah kita. Dia memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Dia memberikan pengurapannya kepada kita untuk melakukan misi ini. Dan dengan Roh Kudusnya, ketika kita melakukan misi ini, Dia juga sedang membangun kita untuk punya kualitas kehidupan. Kualitas yang unggul, yang cemerlang. Dan mari kita berdoa. Kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Biar Roh Kudus terus bekerja dalam hati kita. Sehingga kita berkualitas hidupnya dan kita melakukan misi Tuhan di dunia ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk bincang-bincang pagi hari ini. Kami rasa Engkau hadir dan kami rasa Engkau berbicara lewat perbincangan kami. Iya. Kami tahu pembicaraan kami terbatas, tapi kami percaya ada Allah Roh Kudus, Sang Guru Agung, yang akan mengajar kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Biar makna kenaikan-Mu kami alami, Amin. kami hidupi. Iya, amin. Terima kasih Tuhan. Engkau telah naik untuk mengirimkan Roh Kudus-Mu. Sehingga hidup kami penuh kualitas. Amin. Kualitas kami, kualitas ilahi, kualitas surgawi. Yes. Dan dengan kualitas itu kami menjalani misi-Mu untuk mengabarkan kabar baik. Kabar keselamatan, anugerah yang membawa pertobatan dan pengampunan dosa. Anugerah yang membawa kehidupan yang kekal, kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua ini. Kami mengucap syukur dan sekarang mari curahkan berkat-Mu bagi kami semua. Mari saudaraku, tadakan kedua belah tangan-Mu. Sekarang terimalah berkat. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati seluruh keberadaan kita,
roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna. Dia mengangkat kita ke tempat yang tinggi. Dia mau kita hidup penuh kualitasnya. Dan dia mau kita jadi berkat bagi sesama. Jadi saksi bagi dunia ini. Itu sebabnya kita adalah garam dan terang dunia ini. Kita pembangun kota di atas bukit. Biarlah hidup kita yang cemerlang dan unggul. Hidup kita yang menjadi saksi bagi Tuhan. Diketahui semakin banyak orang. Dan mereka memuliakan Bapa kita di surga. Terima berkat dan pengutusan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan semua orang yang rohnya terangkat, katakan Amin. amin. Yes. Kita sudah di penghujung acara. Dan terima kasih buat kesediaan Bapak Ibu semua saudaraku untuk menyaksikan acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tapi jangan khawatir, kita akan ada sesi selanjutnya berbicara lebih banyak lagi, lebih seru lagi. Dan pastikan diri Anda tetap sehat, pastikan Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan semangat, karena itu yang penting. Dan Bapak Ibu, kita punya high quality dalam diri kita, dan pastikan high quality itu memancar keluar, menjadi berkat dan menjadi saksi bagi banyak orang. Saya Yusuf bersama rekan-rekan kita semua di sini mengucapkan selamat hari kenaikan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam.